Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan anugerahnya. Kita masih diberikan hidayah, diberikan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu istiqomah melaksanakan ketaatan, mampu hadir di masjid, mampu untuk taklim, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian hadis kita berkaitan dengan targhib bulan suci Ramadan, terutama tentang bulan suci Ramadan. Telah sampai kita pada hadis yang ke-7. Sebelum itu kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan serta niatan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa bila kita keistiqomahan, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah dalam umur, dalam rezeki, dalam keluarga, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dan semua orang yang kita cintai. Tidak lupa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimah di Palestina, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemudahan, serta Allah segera berikan kemenangan. Amin. Al-hadiniyah wa ala kulli salih al-hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadrat syekhina wa masyayikhina wa muallimina wa muradilina wa wasalina wa mustahidina, nafa'ana Allah bihi wa syafatihi wa barakatihi wa karamatihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang bisa Pak bantu ustadznya? Bisa nggak? Nggak bisa rasanya. Hah? Siapa itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sabi, hadis yang ke-7. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma wa hadar Ramadan. Hadis yang ke-7 diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit. Beliau menceritakan bahwa pada suatu hari, di saat hadirnya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul barakah yakhshakumullahu fihi fayanzilu fi rahmah wa yahuddu al-khataya wa yastajibu fi ad-du'a yanzuru Allah Ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'aru Allah min anfusikum khairan fa inna syaqiyya man khurima fi rahmatillah azza wa jalla." Hadis riwayat Tabrani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, istibsyar, kabar baik
akan datangnya bulan suci Ramadan. Kabar gembira dengan datangnya musim anugerah, musim pemberiannya Allah Subhanahu wa taala serta barokahnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua, orang yang mendengarkan hadis ini, yang ngaji hadir di masjid ini, untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan, menyambut menerima kebaikan, keberkahan di bulan suci Ramadan. Sehingga Rasul mensabdakan ataupun Ramadan. Dalam satu riwayat, "Ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya, Allah Ta'ala akan menghapus, mengurangi kesalahan-kesalahan, wa yastajibu fihi ad-du'a, dan Allah Ta'ala akan mengijabah doa di bulan suci Ramadan. Bagaimana Allah Ta'ala menurunkan rahmat? Tentu yang dimaksud di bulan suci Ramadan ini, Allah Ta'ala akan lebih banyak lagi, akan lebih ekstra lagi dalam menurunkan suci Ramadan. Bukan hanya di tengah-tengahnya atau bukan hanya di akhir saja, tetapi tidak menutup kemungkinan di awal malam suci Ramadan. Ya, itu mungkin lebih banyak lagi, sebagaimana dalam riwayat hadis lain bahwa awal syahrul Ramadan awalnya rahmat, awalnya adalah rahmat. Mungkin maksudnya lebih banyak lagi rahmat di awal-awal bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Wa yu'tal khotoya, dan di bulan suci Ramadan ini Allah Ta'ala menghapus, melewatkan segala dosa-dosa hambanya, melebur dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Wa qad yakunu dzalika fi maqabil istighfari wa taubati, dan ini bisa menjadi sebagai muqabalah, balasan atas istighfar yang kita senantiasa baca, ya, taubat yang senantiasa kita ucapkan, kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kita tahu kita sering baca istighfar. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan biasa banyak baca istighfar. Di bulan suci Ramadan ini kata Nabi Allah akan menghapus, mengampuni dosa kita. Ini sebagai muqabalah daripada istighfar yang senantiasa kita baca, balasan atas pertobatan kita. Dan bisa jadi bahkan dengan fadlnya Allah, dengan sifat fadlnya Allah, ihsan, sifat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita sebelum kita memohon ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dan bisa jadi dalam satu hadis lain dikatakan, "Faman ya'mal bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang punya tujuan, punya tekad pengen melakukan kebaikan, namun kemudian dia tidak sampai beramal karena sakit, karena keburu mati misalnya, maka baginya pahala yang sempurna atas kebaikan itu. Mungkin kita belum istighfar, kita sudah punya niatan istighfar, kita sudah niat pengen yang mulai sholat tarawih, tapi kemudian sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fadlnya dan dengan sifat ihsannya akan mencatat, akan membalas semua niat-niat baik yang sudah kita niatkan, kita tekadkan. Dan barang siapa menekadkan, punya niatan baik untuk melakukan kebaikan, pengen haji, pengen mulai di bulan suci Ramadan, pengen menghatamkan Al-Quran 3 kali, 2 kali, dan kemudian sampai terlaksana, alhamdulillah diberikan pertolongan Allah, Al-Quran 3 kali, pengen haji, pelakon haji, pengen umroh, bisa umroh, maka baginya 10 kali lipat atas kebaikan yang dia kerjakan. Itu fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa jadi diartikan itu al-khotoyah pada permulaan. Jadi sebelum kita minta istighfar kepada Allah di bulan suci Ramadan, saking mulianya, diampunilah dosa-dosa hambanya Allah, orang-orang yang beriman. Wa yastajibu fi addu'a, dan Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan, hajat kita, cita-cita kita di bulan suci Ramadan. Insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijabah dengan sesegera mungkin. Hasil maksud, hasil maksud apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mohonkan dari hajat dunia dan akhirat, mohonkan kepada Allah di bulan suci Ramadan, karena salah satu kemuliaan keberkahannya yastajibu fihi aqbala dami. Allah Ta'ala akan mengijabah doa di bulan suci Ramadan. Ini juga menunjukkan bahwa kita itu dalam adab berdoa, dalam etika berdoa, untuk menjaga waktu-waktu fadilah, waktu-waktu Quran, waktu-waktu yang saat dijabah, ya. Agar doa kita diijabah, kita diperintahkan untuk menggunakan berdoa di waktu-waktu saat diijabah, waktu saat diijabah, mudah diijabahnya doa, kayak saat di Masjidil Haram terdepan, atau waktu di sepertiga malam, atau di saat waktu bulan suci Ramadan, itu saat ijabah, atau saat khotib sedang duduk di antara dua khutbahnya, itu kan disebut dengan saatul ijabah. Waktu asar di hari Jumat, ba'dal asri di hari Jumat, itu termasuk waktu ijabah. Di bulan suci Ramadan setiap hari wa yastajib fi aqibah mutlak. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan mengijabah doa yang dipanjatkan. Kapan? Di bulan suci Ramadan. Terserah, pagi, mau siang kah, mau sore, malam kah, hari pertama, kedua, di awal, di tengah, di akhir, diijabah selagi di bulan suci Ramadan akan merupakan saatul ijabah, waktu ijabahnya doa. Fasa'ilullah Ta'ala fi Ramadan ayat, orang yang memohon, yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak rugi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita hajatkan dari hajat dunia dan akhirat terlaksana, terkabul. Yang kedua, Allah Ta'ala ila tanafusikum fihi. Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya bahwa di bulan suci Ramadan Allah Ta'ala melihat kepada berlomba-lombanya kita dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Tanafus minal munafasah. Tanafasah bahwa munafasah artinya berlomba dalam kebaikan, apik-apikan, bagus-bagusan, rohbah, senang dalam melakukan sesuatu dan pengennya cuma kita yang paling bagus, paling baik. Menurut Ibnu Atiyah, tanafus bisa al-mubalah fi tanafus itu ya gampang simpelnya kita merasa pengen paling baik, paling sempurna dalam kebaikan, dan kita pengen untuk diikuti oleh orang-orang yang lain. Terus fayaqulu ma'al hadis yusib hukum ala ibadatun alaihi wa musa'idatu fi ta'ati. Maksud hadisnya, maknanya adalah Allah Ta'ala akan membalas, akan memberi pahala atas kamu, atas menghadapnya kamu, berlomba-lombanya kamu, bersegeranya kamu di dalam ibadah, di dalam kebaikan, di dalam ketaatan di bulan suci Ramadan. Memangnya boleh berlomba-lomba dalam kebaikan, tanafus boleh, wastabikul berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun larangan yang terwari tentang tanafus, berindah-indahan, di dalam satu hadis yang lain kan ada wala tanafasu, janganlah kalian berindah-indahan. Maksudnya al-murad at-tanafus fi dunia, berindah-indahan, bermegah-megahan di dalam dunia. Maksudnya maknanya tidak boleh kemudian kita memperlihatkan sombong dengan dunia kita. Tanafus dengan dunia, sombong pada akhirat itu yang tidak boleh dilarang.
wa yubahi bikum malaikatahu, dan kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, akan memamerkan diri kalian terhadap malaikat-malaikatnya di bulan suci Ramadan. Maknanya ya dalu fadlul lahum au yudhiru fadlul lahum. Allah Ta'ala akan memperlihatkan keutamaan diri kita kepada para malaikat. Lihatlah hamba-hamba, orang-orang yang beriman bulan suci Ramadan banyak tarawih, habis itu tadarusan, malamnya dia mulai, paginya puasa kerja, siangnya jamaah kubur, dengarkan kultum, terus begitu bagiannya di bulan suci Ramadan. Wa yurid husna amal, Allah perlihatkan amal-amal kebaikan kita kepada para malaikat, dan Allah sanjung atas perbuatan kita, kebaikan kita di hadapan para malaikat. Yubahi, aslul baha maknanya adalah al-husn wal jamal, baik, bagus, bahagia. Fa'al Allah min anfusikum khairan, maka kata Nabi, perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian kebaikan-kebaikan, amal yang baik di bulan suci Ramadan itu. Kata Nabi, Allah Ta'ala akan memperlihatkan, memamerkan diri kita, keutamaan kita kepada para malaikat. Fa'alu Allah min anfusikum khairan, maka perlihatkanlah, maka tonjolkanlah supaya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan keutamaannya, pemberiannya kepada kalian sebagaimana kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan juga dengan banyak kebaikan dan ketaatan. Fa inna syari'a man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadisnya, sesungguhnya syaqi adalah orang yang celaka, adalah orang yang dihalang-halangi di bulan suci Ramadan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Hisun al-tashkir, kata tafsir, ini menunjukkan apa kata Nabi, ini dorongan agar kita memang benar-benar tasbih, bergegas segera mungkin menghadap ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Siap-siap, jangan sampai kita ceroboh berbuat melewatkan bulan Ramadan begitu saja. Namanya kalau para kekasih Allah, para aulia itu, kita akan datang bulan suci Ramadan, mereka sudah benar-benar senang dan mempersiapkan diri, disiapkan bajunya, pakaian bajunya baru, Qurannya baru, aksesoris untuk ibadahnya baru, demi menyambut bulan suci Ramadan. Nanti kalau sudah pengen dekat Lebaran, Ramadan mau habis, pada sedih, pada nangis, karena berpisah dengan bulan suci. Awal-awal senang, bersiap-siap menyambut bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, maghfirah, diampuni dosa-dosa, diijabahnya doa. Fa inna syaqiyya man harima fi rahmatillah azza wa jalla. Na'udzubillah, kata Nabi, orang yang celaka itu adalah orang yang dihalang-halangi dari keberkahannya bulan suci Ramadan. Dikasih momen yang istimewa bulan suci Ramadan, kok tidak bisa memaksimalkan menggunakannya sebaik mungkin. Mumpung bulan suci Ramadan, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur panjang, hidup sehat, gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah. Ibadah tidak menghadap untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua. Wa inna ma usifal ghafil an fadhi syari wa ma fi bil mahrum min an al fursuh ala nafsi wa qad tayassara lahu. Kenapa kemudian orang yang lalai dengan melewatkan keistimewaan keutamaan bulan suci Ramadan disebut sebagai syaqi, orang yang celaka? Ya karena dia menyanyiakan kesempatan atas diri, padahal sudah diberi kesempatan kemudahan bulan suci Ramadan, tapi dia melewatkannya begitu saja. Ramadan dengan bulan lainnya sama-sama saja. Nah itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, istiqomahan, amin, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memaksimalkan
dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufiknya sehingga kita benar-benar termasuk orang-orang yang tidak rugi, mau menyambut bulan suci Ramadan, mau memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan semampu kita, semaksimal kita. Al-Hadis Sami, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza isturibat al-kaba'ir, akhrajahu Muslim fi sahihihi. Hadis yang ke-8 diriwayatkan dari sahabat Nabi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, salat yang kita kerjakan 5 waktu dalam sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan hari Jumat, salat Jumat sampai ini maksudnya ada mudhof yang dibuang. Maksudnya sholat Jumat sampai sholat Jumat yang akan datang. Ramadan ila Ramadan, bulan suci Ramadan sampai bulan suci Ramadan, puasa Ramadan yang akan datang adalah merupakan mukaffirat, sesuatu yang benar-benar menghapuskan lima bainahunna terhadap dosa kesalahan di antara waktu itu, dengan catatan idza tulibat al-kaba'ir, ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Maksudnya bagaimana? Jadi sholat maktubah yang kita kerjakan setiap hari, selain daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu, itu adalah satu mukaffirat, pelembur atas dosa dan kesalahan kita. Jadi dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW itu, jadi proses diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar membaca istighfar. Amalan-amalan pun banyak yang menjadi sebab diampunikannya dosa-dosa itu, termasuk amalan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, masuk Ramadan iman fi sabat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa dalam suci Ramadan iman dan ihtisan, maka diampuni dosa-dosanya dalam puasa sebagai pelebur dosa. Sholat 5 waktu sebagai pelebur dosa. Jadi bukan hanya sekedar astagfirullahaladzim, itu jelas permohonan istighfar. Tapi ternyata kita sebagai umat Nabi Muhammad itu istimewanya banyak amalan-amalan yang menjadi sebab diampuni dosa-dosa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Lau anna nahar bi babi ahadikum yantasilu min kulli yawmin khamsa marrat, hal yakum min darani syai'un tadani." Ceritakan kepadaku, misalkan di depan pintu rumah salah satu dari kalian ada sungai dan kalian mandi setiap harinya 5 kali di situ, hal yakum min darani syai'un, apakah masih tersisa kotoran dalam diri kalian? Misalkan kita punya kolam di depan rumah, kita mandi setiap hari 5 kali, bersih apa bersih? Kita mandi sehari berapa? 1-2 kali lah. Karena juga nggak mandi lah. Keringat di sini dingin, kan masih bersih. Ini mandinya 5 kali. Oh iya bersih. Kalian kopi Indonesia, apakah masih tersisa kotor? Ya bersih. Bahkan dia misal sholat, begitu perumpamaan sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu menjadi pelebur menghapus dosa kita. Sholat 5 waktu dari hadis ini adalah sebagai mukaffirat dengan catatan mampai yang kita sedang al-kabair, selagi dosa-dosa besar itu diteruskan. Karena kalau dosa besar, jadi maksud diampuni dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, ditafsir oleh ulama. Ada dosa besar itu hanya dapat dihapuskan dengan taubatan nasuha, hanya dapat dihapuskan dengan haji yang mabrur. Jadi yang
maksud mukafirat dalam berdosa di sini sholat 5 waktu serta Jumat sampai sholat Jumat hari berikutnya, minggu berikutnya, Ramadan dengan puasa Ramadan yang akan datang, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan dosa kita benar-benar diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita keluar dari dunia ini badan sudah bersih, sudah diampuni dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu keistimewaan keberkahan bulan suci Ramadan, ya. Bahwa Ramadan di Ramadan poinnya di sini. Puasa bulan suci Ramadan sampai bulan suci Ramadan yang berikutnya adalah dikatakan sebagai mukafirah, walaupun menghapus dosa dengan catatan idastunibat ala-ala, selagi dosa-dosa besar itu dijauhi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalkan tidak ada dosa kecilnya, tidak pernah berbuat salah, misalkan sudah menjaga diri dari perbuatan dosa-dosa kecil, dosa besar apalagi. Fakilannya kalau sombongnya yang diberi hasanah, seandainya tidak memiliki dosa kecil, maka kebaikan-kebaikan di antara sholat 5 waktu itu, kebaikan di antara Jumat dengan Jumat yang akan datang, kebaikan bulan suci Ramadan dengan bulan Ramadan yang akan datang, dicatat sebagai kebaikan-kebaikan yang sempurna dan sebagai pengangkat derajat